Jadi biaya kayaknya tidak seberapa signifikan ya. Pak, selama ini kayak Citraland kan sudah membangun instalasi sendiri. Ketika harus bergabung dengan PDAM, bagaimana nasib instalasi tadi? Kan itu pakai modal, Pak. Ya, tentu itu kembali kepada Assalamualaikum Tretan. 2 hari lalu Komisi B DPRD Yos Sudarso kembali menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan PDAM Surya Sembada dan pengelola air bersih mandiri di beberapa perumahan elit, di antaranya Perumahan Citraland, Graha Family, Pakuwon, dan Bukit Darmo Golf. RDP kali kedua ini fokus pada rencana pengembalian pengelolaan air bersih mandiri dari pihak swasta ke PDAM milik Pemkos. Hasil RDP ini cukup mengembirakan, sebab Insinyur Arif Wisnu Cahyo Direktur PDAM Surya Sembada menyatakan siap jika para pengelola air bersih mandiri mau mengembalikan pengelolaan airnya ke perusahaan di bawah kepemimpinannya. Apalagi ungkapnya, PDAM Surya Sembada sebagai BUMD diberi amanah oleh undang-undang, di mana pengelolaan air bersih hanya boleh dikelola oleh BUMD. Oleh karenanya Arif berharap pengelola swasta mau menyadari dan segera mengembalikan pengelolaan air bersih ke PDAM. Pak, gimana Pak hasil dari hearing ini Pak? ya Ini kalau nggak artinya salah hearing kedua Pak ya? hearing kedua. Sebetulnya ini kan ujungnya menemukan titik temu lah antara kepentingan kami sebagai perusahaan daerah air minum yang memang secara undang-undang diberi wewenang untuk mengolah sumber daya air, ya, kemudian diproses untuk kebutuhan air minum dan kebutuhan sehari-hari. Itu kan Undang-Undang 17 2019 sudah mengamanatkan demikian. Artinya ya kami tentu berharap para pengembang ini bisa mempercayakan, bukan percayakan ya, memang kalau sudah undang-undang seperti itu kan mau tidak mau memang yang mengelola di kota ini adalah bunyinya itu BUMN, BUMD atau BUMDes, BUMDes ya, yang boleh mengelola sumber daya air. Pak, Kira-kira gitu Pak. Pak, selama ini kayak Citraland kan sudah membangun instalasi sendiri. Ketika harus bergabung dengan PDAM, bagaimana nasib instalasi tadi? Kan itu pakai modal, Pak. Ya, tentu itu kembali kepada pihak pengelola. Ya, kami kan tidak bisa intervensi sampai jauh ke sana. Ya, bahwa mereka ada perhitungan-perhitungan yang mungkin katanya seperti disampaikan Bu Ratih tadi, mungkin masih belum BEP atau bagaimana, itu kan internal dari pengembang. Kalau solusi dari PDAM bagaimana Pak nantinya tentang persoalan tersebut? Teknisnya mungkin kami perlu bicara detail ya, artinya tidak bisa, artinya kan perlu dua pihak yang duduk bareng ya. Bagaimana yang disampaikan Pak Riswanto tadi, bagaimana PDAM bisa mengambil alih konteks dalam mengambil alih ini kan bukan sesederhana kami ambil begitu kan juga enggak ya. Seperti disampaikan pimpinan rapat juga tidak ingin kami juga berbuat toling gitu ya, mentang-mentang itu sudah berada di fasum seperti pipanya misalnya. Kalau pipa itu sudah digelar di atas jalan yang sudah diserahkan kepada Pemkot, mestinya pipa itu kan bisa jadi itu didefinisikan milik Pemkot kan begitu. Nah ini kami tidak juga. Pak, andai kata pihak dari Citraland ya meminta ganti rugi bahkan ganti untung tentang instalasi itu, bagaimana Pak pendapat Pak Direktur? Secara hukum kami perlu mengkaji. Karena bagaimanapun juga kami tidak bisa menentukan sendiri. Yang perlu pendampingan mungkin dari BPKP dan sebagainya. Sementara Riswanto, anggota Komisi B DPRD Yos Sudarso menegaskan, dirinya siap mendukung pengembalian pengelolaan air bersih mandiri di perumahan elit ke PDAM Surya Sembada. Bahkan jika dibutuhkan tambahan anggaran, Bang Ris panggilan Riswanto tidak mempersoalkannya. Nah, terkait dengan teknis pengembaliannya, tentu harus beralas aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tapi tadi intinya kita sudah menyarankan aturan main dan peraturan-peraturannya. Jadi landasan hukumnya itu ada di Peraturan Pemerintah 122 tahun 2015, dijabarkan lagi di Peraturan Kementerian PUPR nomor 25 tahun 2016. Yang di situ mengatakan bahwa pengelolaan air minum sistem penyediaan air minum, kalau pemerintah daerah sudah siap, itu secara otomatis akan dialihkan ke pemerintah. Itu. Jadi gini Pak, kalau andai kata semisal ini kan seperti Citraland,
itu kan sudah membangun instalasi. Tentu kan itu pakai modal, Pak. Kalau dikembalikan begitu saja, tentu mungkin ada pihak yang dirugikan. Kalau solusi Bang Riz gimana? Kalau itu kita belum bahas sampai teknis gitu ya. Nanti kita paling tidak dasar hukumnya dulu kalau peralihan seperti itu. Jadi kita harus duduk bersama lagi. Paling tidak kita tadi menyampaikan dasar hukum untuk duduk berdirinya dulu, bahwa spam itu memang itu haknya, kewajibannya pemerintah. Jadi swasta itu cuma mendukung apabila pemerintah belum sanggup. Itu dulu tadi. Nah, nanti kalau kita sudah mengarah ke peralihan, nah itu kita harus duduk bersama lagi, menyamakan persepsi, dasar hukum apa yang kita pakai. Gitu. Karena kita juga ya tidak mungkin serta-merta ada aturan pemerintah seperti itu terus tiba-tiba kita langsung ambil alih tanpa memperlihatkan, tanpa mempertimbangkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan pengembang. Kan kita harus ada win-win solusinya. Gitu. Kalau masalah kesiapan, bagaimana sejauh ini kesiapan PDAM ketika para pengelola itu sudah mengembali atau kembali ke PDAM? Tadi di hearing tadi sudah disampaikan pihak PDAM bahwa kalau memang itu dikembalikan ke pemerintah, dalam hal ini PDAM, mereka sudah siap. Katanya butuh waktu 1-2 tahun untuk mempersiapkan untuk yang peralihan, jadi connecting dari yang lama ke yang baru. Ini kan intinya PDAM sudah siap untuk andai kata pihak swasta mengembalikan pengelolaan air bersih itu. Dukungan Komisi B dari sisi anggaran. Tentu nanti kan barusan kan ada semacam pemasangan instalasi baru gitu ya. Dari sisi anggaran Komisi B bagaimana, Pak? Kalau dilihat dengar tadi penjelasan dari Pak Dirut, biayanya nggak seberapa bombastis karena katanya mereka tinggal menyediakan pipa kurang lebih sekitar 2-3 kilo. Jadi biaya kayaknya tidak seberapa signifikan ya. Ya intinya kalau kita sih ya, kalau memang itu kebaikan kemaslahatan orang banyak ya kenapa tidak.